kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku
waktu tempat yang baik kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Kau bawa kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau memuji menyembah kami di dalam nama. Haleluya. Oh haleluya. Kau di tempat tinggi, semua bengkak, Imam besar agung, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan Kau di tempat tinggi, sebentar Imam besar agung, ku sambung. Kau lebih dari yang lain, dan ku Kau di tempat tinggi, ku sambung. Kau lebih dari yang lain, dan ku
yang dapat kami mempersembahkan selain memuji Engkau, menyembah Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. 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 Yesus.
cover setiap keluarga kita, baik suami, istri, anak-anak, cucu kita, siapapun kita berdoa di dalam nama Yesus, supaya darah Yesus tutup setiap keluarga kita saat ini, baik kendaraan, baik motor kita tembus juga, mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Kita bawa keluarga kita saat ini di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya lewat doa-doa kita Tuhan menjauhkan dari segala tulah-tulah iblis, supaya setiap keluarga kita, suami, istri, anak kita,
bertambah dalam kehidupan kami. Kuduskan, sucikan setiap hati dan pikiran kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Basuhkan dengan darah Yesus. Tangan yang berurap penuh kuasa. Kau ubah angin jadi darah Yesus Tuhan. Dan juga roti jadi tugas dan kerja bagi kami. Pengurapan Allah turun atas kami. Oleh tubuh dan darah-Mu Yesus Kristus Tuhan. Masuk dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih kekuatan yang baru setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Tuhan menerimanya dengan iman dan percaya di dalam Kristus Yesus. Kami yang sakit sudah Kau sembuhkan kami, yang lemah sudah Kau kuatkan kami, Kau bebaskan kami. Kalau masih ada kekuasaan gelap di dalam tubuh kami, Kau lepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Roti ini Kau telah ubah menjadi tubuh yang terpecah-pecah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa, Kau dahsyat aja. Biarlah tubuh ini menjadi menyatu terus dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami yang lemah, supaya kuat setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut dengan iman dan percaya di dalam nama Yesus. Kita makan di dalam nama Yesus. Kasih juga Tuhan Yesus. Anggur ini Tuhan Kau telah menjadi darah-Mu yang berkuasa, yang luar biasa. Kau membayar kami lunas dari segala dosa ya. Terima kasih pentahiran-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dari jurang tubuh kami Tuhan, sehingga kami kudus suci di hadapan-Mu saat Engkau datang kedua kalinya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini. Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Biru Yesus kami sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit, baik sakit jasmani, baik rohani, batinnya juga Engkau sembuhkan kami. Mari kita minum dengan iman dan percaya di dalam nama Yesus. Tuhan
yang dia mau bersaksi pada hari ini. Kita bersyukur seberapa kita yang hadir, kan Tuhan Yesus pasti hadir di tengah-tengah kita. Dia disenangkan di tempat ini. Saya mulai kemana ya? Atau ini kesaksian atau cerita gitu ya, tapi memang ini kenyataan saudara ya. Jadi beberapa hari, minggu kemarin ya, hari Minggu yang lalu ya, pagi-pagi benar ya. Jadi kita kaget juga, sebetulnya ini masih satu daerah dengan saya di Lahewa. Dibilang saudara juga enggak gitu, tapi sudah hampir 35 tahun lah ya, kita nggak ngerti, nggak pernah ketemu, dan itu juga nggak dekat juga dulu ya. Nah, tahu-tahu ada telepon ya dari istri saya. Kebetulan mereka punya grup SMP lah ya, istilahnya alumni SMP ya di sana. Mereka telepon ke istri saya. Istri saya juga masih siap-siap mau ke gereja ibadah. Dan di perjalanan ditelepon gitu, ya bahasanya salah kayak gitu. Intinya, Mamier di mana? Di Bandung sekarang ya. Oh iya, saya ada di Bandung. Kenapa? Ada apa? Bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa ya? Mengenai apa? Oh enggak, ini kebetulan ada orang kita satu daerah di sana. Kebetulan anaknya ini lagi apa istilahnya di Bandung ini ada penerimaan akmil ya, akademi militer gitu ya. Kita juga siapa gitu ya, cerita begini. Oh iya saya tahu ya, hanya saya tahu, tapi udah lama banget. Saya bilang tadi 35 tahun nggak pernah ketemu, tapi itu juga hanya biasa-biasa aja lah ya, karena dekat dulu ya. Oh ini anak si ini gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya ngobrol dengan istri saya, dan akhirnya saya yang lebih tahu gitu ya, anaknya yang bapaknya yang akmil ini yang mau masuk tes di Bandung ini ya, akademi militer ini. Dan akhirnya kakak saudaranya ini langsung dia telepon ke saya gitu. Dia langsung kayak akrab gitu, padahal nggak pernah, udah 35 tahun lah gitu ya. Dia tahu saya tahu dia gitu. Langsung dia panggil nama saya yang aslinya aja. Gini ya, bisa minta tolong nggak, ini ada ponakan saya di Bandung ini sakit ya, dia lagi mau masuk penerimaan akmil gitu ya. Nggak ada angin ya, saya bilang nggak ada angin, nggak ada hujan ya, nggak ada ini gitu ya, nggak begitu dekat juga, hanya biasa aja lah ya, seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah, kita bertanya-tanya, ini Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat buat mereka, memberkati mereka seperti itu ya. Dan kita mah polos-polos saja gitu, bisa nggak minta bantu apa ya, beli obat, kasih bubur atau apalah nanti gitu ya. Oh iya oke gitu ya. Akhirnya ya kita bilang nanti ya jam 1 kita ibadah dulu lah ya. Oh iya nggak apa-apa ya, terima kasih banyak ya, seperti itu. Dan setelah kami selesai ibadah, kami datanginlah di daerah Siliwangi di sana ya, daerah Siliwangi. Dan sedangkan ibunya masih di di Serang gitu ya, mereka tinggal di sana. Dan bapaknya ini udah meninggal ya, anggota waktu itu beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lah ya. Kopassus dulu dia di sana di Serang, dan tinggal istrinya dan anaknya 2. Nah, anak pertama ini masuk akmil gitu ya, kita nggak tahu menau gitu lah, seperti itu ya. Jadi saya bilang tadi itu. Dan akhirnya kita bertemu, dan mamanya masih di sana, masih di Serang. Memang dia ke Bandung dan nggak ada saudara di Bandung gitu ya, makanya ditunjuk kita seperti itu. Padahal kan banyak juga yang satu daerah dengan kita di Bandung, banyak orang di Bandung ini, ada saudara yang lain. Dan akhirnya kita bantu, kita beli imodium, kita beli bubur sama kue lah, seperti ceritanya seperti itu ya. Kita datang ngobrol, dan jam 1 dan jam 2 itu mamanya baru nyampe ke Bandung, naik travel seperti itu. Kita baru tahu ini. Tapi yang saya kenal itu yang memang nggak ada, hanya istrinya yang datang, karena suaminya yang saya kenal mas suaminya udah meninggal seperti itu. Nah kita ngobrol ya, saya bilang ya puji Tuhan, mungkin
ini rencana Tuhan, bisa kita ngobrol gitu, seperti itu, kita bisa ketemu ya. Maaf aja kita juga nggak apa ya, saya nggak dekat juga, tapi itulah apa ya, ya mungkin Tuhan kirim kami untuk menolong ini juga anak ini, karena sakitnya itu udah 2-3 hari buang-buang air besar kecil, jadi setiap hari kadang lima kali, dan itu mempersiapkan untuk besok ini untuk dites ya. Jadi harus minggu ini harus kuat senantiasa ya. Puji Tuhan ya, kita bantulah ya, apa yang kita bisa bantu, kita beli bubur, yang makan bubur dan kasih minum Imodium guys, seperti itu, supaya stop itunya diarenya itu ya. Yang mungkin di Bandung nggak cocok itunya, apa namanya, situasinya karena hawanya dingin ya. Kalau di Serang kan panas di sana. Kemudian dia makan ya, dia senang di sana, dan ibunya datang juga dan dia berterima kasih kepada kita juga ya. Dan mamanya kebetulan dia kerja di mantri juga di puskesmas di sana di Serang, dan dia udah bawa infus, ada berapa banyak di tasnya gitu ya. Dia bilang ya ini perlu juga di infus, supaya ada tenaga, kekuatan nanti, karena ini Akmil nggak main-main ya saudara. Jadi untuk masuk itu waduh penuh perjuangan gitu, seperti itu. Dan itulah saya bilang, ini kok bisa terjadi seperti ini gitu ya. Nah kita tahu bahwa ini adalah ya Tuhan memakai kita ya, walaupun kita tidak mengenal, bukan saudara, apa istilahnya, hanya satu daerah aja lah ya. Rumah saya dengan rumah suaminya itu waktu itu ya hampir 3 kilo lah ya, jauh juga lumayan. Cuma karena kita waktu itu ya teman sekolah minggu mungkin ya, seperti itu, lupa juga. Nah, ya masih ingat seperti itu. Saya bilang ya puji Tuhan lah ya. Jadi kita menjadi saluran berkat buat mereka, dan mereka senang banget. Dan ibunya itu waktu kami pulang, terima kasih ya, kami tidak bisa membantu apa-apa seperti ini, dan dia mengantar kita keluar sampai mobil kita nggak kelihatan lagi, dia lihatin terus kita. Saya bilang mungkin dia kaget, ini siapa, karena sebelumnya kita nggak pernah ketemu seperti itu ya. Ya ibunya si Akmil ini ya, jadi banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang tidak mengerti ya. Jadi yang penting kita menjadi saluran berkat yang memberkati, memberi. Kalau orang minta bantu apapun itu ya, selagi bisa kita bantu ya bantu gitu, seperti itu ya. Itu makanya kita kaget ya, tapi kita bersyukur ya. Oh ini salah, biarlah kita menjadi saluran berkat buat mereka ya, biar mereka mengingat bahwa oh ini ada, nanti suatu saat mereka mengingat suatu saat ada yang membantu di Bandung waktu itu, seperti itu ya. Kalau mereka nanti berhasil, kita berdoa supaya anaknya juga bisa berhasil menjadi akademi militer nanti ya. Mungkin besok latihan pantohir atau apa ya, nggak tahu ya. Jadi udah mulai detik-detik terakhir lah, jadi harus ada kekuatan apa itu sebenarnya. Nah kita ngobrol sama Uli, kok bisa begini ya, ya seperti itu ya. Saya percaya bahwa bukan karena kekuatan manusia ataupun apa, tapi ini saya percaya bahwa inilah Tuhan pakai kita ya. Tuhan pakai kita, apa yang bisa kita kerjakan, yang memberkati, memberikan nasihat, masukan sedikit kemarin itu, dan ya ketemu istilahnya saudara yang baru lah, seperti itu ya. Jadi kami senang banget gitu. Nah cuman kadang-kadang manusia yang kita bantu gitu ya, ya bukan kita ini sih ya, cuma kita ingat lagi maksudnya yang namanya manusia juga, maksudnya pasti pingin timbal balik lah ya. Ya maksudnya harusnya ada basa-basinya, contohnya kan, karena kita nggak pernah ketemu gitu. Harusnya bilang, Mama Yermi, ya, Mama Yer, ini beli obatnya tadi berapa ya? Enggak ada ngomong gitu ya. Ya namanya manusia, tapi kita sih udahlah nggak apa-apa ya. Cuma ini hanya cerita kita aja ya, namanya manusia seperti itu. Ya manusia juga perlu apa istilahnya ya, saling menghargai satu yang lain lah ya. Apalagi kita nggak pernah ketemu, nggak kenal juga ya. Ya kita sih ya udahlah, kita berkati aja. Cuma kita juga belajar, kalau ada orang yang membantu kita, kita juga harus tetap berterima kasih. Ya apa boleh apa sih lah, kita ngomong juga maksudnya basa-basi lah. Tadi beli obatnya berapa, beli buburnya berapa, enggak. Terima kasih aja kadang-kadang kayak gitu ya. Ya itu namanya manusia ya, ada kelebihan kekurangan ya. Ya. Tapi kami sih enjoy aja, kami bisa senang gitu, bisa memberkati ya.
istilahnya apa yang bisa kami tolong yang tetap kami tolong gitu, seperti itu. Itulah cerita kami minggu ini, kesaksian bahwa Tuhan itu bisa memakai kita kapan saja ya. Apa yang kita tidak mengerti, nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul dalam hati ya. Jadi biarlah menjadi berkat bagi mereka ya. Tapi saya percaya sih nanti suatu saat ya, pasti nanti mereka ngomong, oh iya ada saudara kita waktu di Bandung yang menolong membantu anak kita ini. Kalau memang nanti suatu saat Roh Kudus menjamah mereka ya seperti itu ya. Itu sungguh luar biasa saudara saya. Kita semakin senang gitu ya, seperti itu ya, hal-hal yang kecil lah ya. Tapi bagi mereka itu, saya bilang tadi itu, mamanya itu kita pergi, kita pulang, dia lihatin terus sampai mobil kita nggak kelihatan lagi, baru dia masuk ke dalam. Jadi senang banget dia gitu ya, dia senang sekali. Nah, mungkin dia baru kali ini dia apa istilahnya ya, ketemu seperti kita lah ya. Pasti di dalam rohnya ada sesuatu ini, belum pernah ketemu bukan saudara, bukan ini. Mungkin dia bertanya-tanya gitu ya. Pasti itu, pasti. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah diurapi, sudah ditahirkan di kami, harusnya seperti itu ya. Kita harus memberikan yang terbaik. Baik tidak baik keadaannya, tidak kenal juga atau kenal, kita harus memberkati semua. Ya, mungkin itu seperti itu cerita kami minggu kemarin itu ya. Tuhan harus memberkati. Mungkin ada tanggapan nggak kira-kira seperti cerita saya ini? Seperti pernah mengalami nggak seperti ini cerita ini? Ini udah 35 tahun tapi bukan saudara gue, tapi hanya lewat ya temannya Mama Yer juga, itu juga belum ya, teman-teman sekolah aja waktu itu masih ingat aja. Kadang dibilang lucu ya, kadang dibilang ya ada ininya lah ya. Gimana Pak Daniel, mungkin ada cerita seperti ini pernah ditemukan atau mungkin beda lagi ceritanya? Ya, nenek namanya Siti Khadijah. Saya kan naik angkot dari Jalan Setiabudi. Tujuannya kemana? Kemarin saya kemana ya? Oh iya betul. Sore-sore kan ada 10 orang yang hadir itu. Namanya full gas full business. Jadi saya sengaja naik angkot. Ya seperti inilah. Baru rupanya ibu itu dari daerah kami itu sudah melihat saudaranya yang meninggal. Jadi dengan gayanya dia, ya Den, jadi saya perlu ongkos ya, dan seterusnya. Jadi sepanjang jalan itu saya bicara terus sama 2-3 orang dalam itu. Yang 2 lagi kan cantik sekali, nenek ini samping saya gini. Jadi saya bayarlah, jadi Nek, nanti saya bayar 2. Terus dari sana nanti saya yang angkot berem naik 15 lagi. Jadi Den bayar 15 ya. Jadi saya kasih 15. Intisari yang saya dapatkan adalah ternyata, dan saya juga 1, 2, 3 kali selalu begitu di bandara misalnya, kalau uang nggak ada paling nggak 100.000 kan nggak bisa kembali ke Bandung dari Bandara Cengkareng. Dan juga sepanjang 65 tahun ini ada poin-poin seperti itu. Jadi rupanya begitu ada seperti itu, berbuatlah kalau masih bisa. Sebab ada kalanya juga kita begitu memerlukan uang 100.000 rupiah. Dari Jakarta ke sini harus bisa 100 rupiah misalnya. Bahkan dari bandara itu ke Pasar Senen harus 80.000 naik bus itu. Jadi mengerikan sekali kalau nggak ada 100.000 dan seterusnya. Jadi artinya bagi kita mungkin uang banyak, hebat gitu ya. Tapi sebenarnya uang 100.000 pun sangat perlu, seperti nenek tadi itu. Jadi wajahnya begitu ceria lagi, apalagi sepanjang jalan itu hanya kami bertiga. Lalu nyanyilah aku, seperti nyanyi sama ibuku. Tapi nenek kan nggak ngerti bahasa Tapanuli. Saya bahasa Indonesia kan ya, saya bilang, bayangin Pak, saya nyanyi gini. Karena bahasa Indonesia di lagu untuk orang ibu-ibu itu kan. Iya. Songon bu, seperti bunga-bungalah hidup. Karena dia latar belakang Islam, merasa dia, wah, agak beda gitu ya, ada ini. Tapi intinya betapa kalau dalam pertemuan seperti itu, apakah dia pernah kenal 35 tahun ini, atau sama sekali dalam usia 65 baru ketemu, berbuatlah sesuatu. Tapi waktu kesini tadi saya naik angkot juga, itu yang
Dia sudah langsung begini, lalu dari situ pakai tato segala macam dan ini. Wah, saya khotbahi dia Pak. Selesai. Khotbah apa? Khotbahnya begini. Namamu siapa? Saya bilang. Asep. Asep Saipullah saya bilang. Atau Asep Sinaga saya bilang. Karena 10 tahun terakhir sudah nggak boleh lagi di Indonesia ini namanya satu. Harus 2 saya bilang. Pokoknya saya keras. Karena kami hanya bertiga. Angkotnya Ciroyom Ledeng kan. Ini di sini ada ibu yang cantik. Jadi akhirnya saya tidak kasih apa-apa, tapi saya merasa bahwa saya sudah kasih sentuhan. Karena saya kasih 10.000 pun tak berguna dibandingkan dengan apa yang saya sampaikan itu. Mulai dari apa itu namanya dia, yang pertigaan Pajajaran itu sampai Abdul Rahman. Turunlah dia dengan suatu pesan, karena dia baru umur 17 tapi anting-anting segala tato gitu. Dan banyak di situ sekarang, sangat banyak. Kalau kita naik angkot memang itu sasaran mereka. Demikian dari saya, silakan Opung. Ya kalau masalah menolong orang ya, kita mah nggak bisa menolong orang kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan kita. Nggak tahu kalau saya sendiri. Sekalipun itu nggak kenal, beda suku, beda agama, kalau memang Roh Kudus gerakkan saya tolong. Belum. Murahnya sare tadi teh. Boleh sare atuh. Habis jalan-jalan capek ya? Oh, di mana? Erek tahun. Tadi yuk. Tapi udah selesai doa. Baik. Itu Kesaksian. tahu deh isi hati. Ya. Aduh. Yang penting mah kerindu. Sekalipun itu nggak kenal, tidak sesuku, tidak satu agama pun, kalau memang Tuhan gerakkan kita melakukan sesuatu, lakukan. Jangan ditunda. Itu kok dari saya. Kalau cara menolong. Tapi sekalipun itu saudara, kalau memang tidak Tuhan gerakkan saya tidak berikan itu. Saya tidak berikan itu. Kalau yang sering minta gimana? Misalnya orang, kamu lagi apa? Saya minta uang dong, gimana? Ditanya Roh Kudus, di mana ini orang tua? Apakah saya tolong? Tanya Roh Kudus. Tanya Tuhan. Jadi apa ya, saya harus tanya Roh Kudus, Tuhan, ini orang ini perlu ditolong atau enggak gitu. Iya. Kalau nggak perlu, Iya. kalau Nggak ditolong, perlu ngapain? kalau memang ditolong berapa? Ya, Jangan saya dipaksa tolong. nanti jadi bersungut-sungut. Tidak akan jadi manfaat. Sama dia pun tidak akan manfaat. Karena kita sudah Ada yang dong. sering, istilahnya sering gitu. Motor dong, minta uang dong. Kalau sesering mah jangan itu. Itu mah nggak benar kalau sesering mah. Gimana Iya ini kan? orang orang? Keenakan itu, namanya keenakan namanya. Bilangin kerja dong gitu, ya kan? Saya bilangin aja, saya kan nggak kerja, masa minta-minta aja terus ke saya, ya kan gitu. Tapi kalau sesekali sih ya boleh. Ya memang saat ini gimana ya, memang seperti itu harus kita ini. Tanya Roh Kudus, perlu dibantu nggak, ditolong nggak, dan dibantunya sejauh mana gitu. Ini orang itu janda. Jadi ya kalau nggak punya tuh minta ke adiknya atau kakaknya, kadang ke kita gitu. Jadi saya tanya kasih gitu ya. Ya. Mau kasih gitu, sering minta gitu. Makanya kalau sudah terlampau sering, ada langsung ada kesan mana ini? Kok dia apa terus-terusan? Kadang dia sering Apakah ngomong saya juga. Tuhan menolong dia? Itu aja tanya. Kalau kau damai sejahtera, ya. Kalau ada orang yang ke rumahnya dia tuh dia sering ngomong, aku udah kasih uang sama segini, aku dikasih gitu. Jadi kayak kita datang situ tuh kayak semacam wajib ngasih, kayaknya gitu ya. Kayak gitu perasaan gitu. Soalnya diomongin Jadi jangan datang lagi ke dia. si ini nggak ngasih gitu, dia padahal kan banyak uangnya tuh gitu. Misalnya bisa Jadi supaya winanya ada ini gitu, dipancing gitu.